Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Di kesempatan kali ini kita akan bahas FRSKD CPNS 2024 part yang ketiga. Dan di part yang ketiga ini kita akan membahas topik tentang tes karakteristik kepribadian atau pribadi, atau singkatnya itu adalah TKP. Nah teman-teman semuanya, mohon maaf sebelumnya mungkin video ini akan lebih singkat daripada video sebelumnya karena tidak ada contoh soal yang bakal aku tunjukin karena real aku lupa guys gimana soalnya waktu itu. Cuman aku akan memberikan banyak gambaran, beberapa gambaran sih, bukan banyak ya, yang akan aku share di video kali ini. Jadi sebelum kita mulai ke FR-nya, di sini pengen dijelaskan terlebih dahulu bahwa berdasarkan kisi-kisi SKD dalam Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 ada 6 poin yang akan diujikan dalam tes TKP. Apa aja? Yaitu yang pertama ada pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan yang terakhir adalah anti radikalisme. Secara sekilas nih teman-teman, TKP-nya aku dulu itu agak mirip sama di TWK. Jadi kebanyakan itu penalaran begitu teman-teman. Dan TKP ini juga mirip dengan kompetensi manajerial yang diujikan di tes P3K nantinya. Terutama buat teman-teman yang lagi mau persiapan buat di 2025 nih, ini juga agak mirip-mirip sama TKP begitu. Nah, ada beberapa poin yang mau aku highlight terkait dengan FRTKP ini. Yang pertama adalah pelajari bobot skor dari masing-masing kata yang sering muncul. Pada saat itu, kata yang sering muncul itu ada kata menyadari, kemudian melakukan, menyerahkan atau mendelegasikan tugas kepada orang lain, lalu mengajak dan juga meminta. Nah, dari hasil analisis yang sudah aku lakukan di tryout dan juga nilai kemarin nih teman-teman, menyadari dan melakukan itu jauh lebih tinggi bobotnya melakukan. Karena kalau menyadari itu hanya sekedar sampai di titik kognitifnya saja, tapi tidak ada aksinya. Jadi kalau bisa, misalkan ada pertanyaan seputar hal ini, maka lebih diutamakan untuk menjawab yang melakukan daripada menyadari begitu. Lalu yang berikutnya, meminta dan mengajak. Nah, meminta dan mengajak di sini tentu poinnya jauh lebih besar yang mengajak. Karena kalau yang meminta artinya di sini kamu hanya berinisiatif untuk meminta bantuan atau meminta orang lain yang melakukan. Sedangkan kalau mengajak artinya di sini kamu mau mengusahakan tapi dengan bantuan orang lain. Jadi lebih diutamakan menjawab opsi yang mengajak. Begitu. Lalu informasi berikutnya adalah, nah ini, soal yang kemarin aku dapatkan itu cenderung lebih singkat ya teman-teman. Jadi jarang sekali ada soal-soal yang panjang. Biasanya di tryout itu kebanyakan panjang-panjang sampai 3-4 kalimat. Tapi pada saat itu yang aku ingat cukup 1 kalimat atau 2 kalimat saja pada saat itu. Nah, meskipun soalnya cenderung singkat, tapi masih bisa dibedakan nih opsi-opsinya, walaupun banyak pengecohnya. Oke, di sini ada 3 hal yang masih aku ingat ya teman-teman terkait dengan opsi-opsi pengecoh itu tadi. Nah, yang pertama itu adalah mau melakukan dan akan melakukan. Kalau melakukan di sini, kalau mau melakukan di sini itu artinya hanya niat ya gitu teman-teman. Jadi persiapannya itu masih belum ada. Tapi kalau akan melakukan artinya persiapannya itu sudah ada begitu. Kalau yang aku tangkap sih seperti itu. Nanti teman-teman bisa sambil survei dan juga cek and recheck lebih lanjut nih terkait bobot dari skor di antara contoh kedua pertanyaan ini begitu. Lalu yang berikutnya adalah berencana melakukan dan memikirkannya. Itu juga 2 hal yang berbeda. Opsinya sangat mengecoh sekali ya teman-teman. Dan yang terakhir itu yang aku ingat adalah berencana rapat dan akan mengadakan rapat. Nah mungkin setelah ini teman-teman bisa langsung survei di tryout atau di video-video pembahasan tentang TKP. Kira-kira mana sih yang nilainya lebih tinggi dari keduanya ini begitu. Nah selain itu, selain soal-soal opsi yang mengecoh itu tadi, aku juga dapat soal yang perannya itu sebagai bidan. Ingat banget soal pertama itu dapatnya perannya jadi bidan, terus jadi penyuluh
penyuluh kesehatan ada, penyuluh agama juga ada, lalu berikutnya jadi manajer, bos, dan yang terakhir adalah menjadi kepala sekolah. Dari berbagai peran ini, teman-teman harapannya bisa menampilkan peran yang paling optimal sehingga nilai TKP-nya ini bisa maksimal. Begitu ya teman-teman, untuk FR pada part ketiga ini. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, nanti aku akan bahas tentang SKB. Jadi stay tune di YouTube channel aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you and see you.